Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama yang belum bersama muliakan ayah dan mukarrab Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Al-Abrar Allahu Baqa'ah, penghulu dusun Bubuk Kaidah Komanda Al-Ustaz Haji Syadat Hanif, Al-Ustaz Zainal Arifin, dan seluruh yang belum bersama yang dimuliakan oleh Allah SWT. Giring yang belum bersama sambung pengajian yang belum bersama si wi tanggal 5 niki. Makin alhamdulillah yang belum bersama memasuki hari yang ke-6 daripada bulan puasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Allah Daud alaihissalam di dalam kitab Zabur pernah mengingatkan, menasihati yang belum bersama. Haqqun 'alal 'aqili alla yashtagila illa bisalasin. Tugas-tugas pokok orang yang berakal nggih 3 hal. Allah yashtagila, dia tidak boleh sibuk orang-orang yang berakal niki illa bisalasin, kecuali dalam 3 hal. Artinya nanti bapak-bapak ibu-ibu lamun tiang pelongo sami nenten gawi si telu niki, berarti tiang pelongo sami niki tidak termasuk orang yang berakal. Namun tiang pelongo sami sibuk di luar si telu niki, berarti tiang pelongo sami termasuk orang yang kemudian tidak menggunakan akalnya secara waras. Nabi si telu niki yang pertama tazawwadil lim'adin, orang-orang yang kemudian sibuk mencari perbekalan hidup untuk kehidupan akhirat. Orang-orang yang kemudian memperhatikan kebutuhan kehidupan yang panjang di akhirat lemak. Namun kehidupan yang peloko sami lebot dunia niki seberat paling ngonek 100 tahun niki pun selalu lupa kewah. Namun 100 tahun termasuk lupa lik diri deh. Namun kehidupan akhirat bapak-bapak ibu-ibu panjang sepanjang-panjangnya, khalidina fiha abada, nggih, la nihayata lahu. Nenten narak batasana kehidupan akhirat nikah. Nggih. Contoh bapak-bapak ibu-ibu, Imam Syafi'i misalnya, nggih, umurnya waktu meninggal niki 53 tahun. Temen hitung waktu mati sampai makin sampun 1200 tahun bapak-bapak ibu-ibu ngonek nelik kubur. Nabi lagi lemak ni akhirat. Tapi hidup Imam Syafi'i ini sangat bermanfaat. Sampai makin sudah 1200 tahun beliau meninggal dunia, ajarannya, nggih, ilmunya masih dia belum bisa digunakan sebagai panduan dalam bermuamalah, panduan yang belum bisa dalam berilmu, dalam beramal. Nah, niki orang ya tazawwadin lim'adid, orang yang kemudian sibuk menyiap perbekalan untuk kehidupan akhirat. Nggih. Namun yang belum usami makin bapak-bapak ibu-ibu kurang bekal lumbar tipa ambimbe misalnya nggih, marajaran tua uci siwi berangkat zuhur. Nggih. Namun kurang bekal, kurang ongkos tipa li Mekah nenten tebau berangkat. Marak lui jamaah niki karena kekurangan ongkos bena tak akalan berangkat entah likbil menunggu berjam-jam olik malik karena tidak memiliki visa. Nah, makin tiang pelongo sami siapkan paspor, siapkan visa, siapkan pesawat terbaik, siapkan perbekalan terbaik untuk kehidupan akhirat tiang pelongo sami. Di antaranya nanti bapak-bapak ibu luwe di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah
Jelasana bapak-bapak ibu-ibu, min a'zami sunanihi sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah-sunnah agung, di antara sunnah-sunnah terbesar yang diwariskan oleh Rasulullah SAW di balik tiang belum usami adalah taharatul qulubi, tepersi aten tiang belum usami. Minal ghisyi, pertama ada 3 hal besar si perlu tepersi dalam aten tiang belum usami. Yang pertama minal ghisyi, tepersi aten tiang belum usami niki dengan penyakit dendam. Nggih, seluruh sendi kehidupan manusia niki dari seseda lamun arah orientasi dengan hidup niki penuh dengan dendam. Begitu tiang belum usami mati, bapak-bapak ibu-ibu, awak mati, hati terselang mati, wah itu meninggal dunia niki, seluruh penyakit li aten tetelah kecuali seki, penyakit dan dendam. Ampun dah telah akhirat penyakit dendam niki li akhirat pas dengan jin berdua penyakit dendam niki, ia sampun tepu bersih sisi Allah Taala dalam neraka niki, karingan gini tema surga, baru ngetelang siaran penyakit dan dendam. Nggih, angka penyakit si paling parah di diri manusia niki adalah penyakit dan dendam. Ya luwe bapak-bapak ibu-ibu nggih, luwe makin dalam kehidupan keseharian tiang promusami niki, sida rutinitas, sida kehidupan sosial dan seterusnya niki, karena arak penyakit di dalam diri tiang promusami niki, si aran penyakit dan dendam. Niki yang pertama. Yang kedua wal hasadi. Di antara sunnah-sunnah agung Rasulullah SAW niki yang harus dibersihkan oleh akan tiang belum usami adalah wal hasadi, penyakit dengki. Nggih, dengan dengki niki yang dinwahini maina sinamasari dengan sukses. Arak dengan berangkat umroh ya bocong dewehna. Arak dengan berangkat umroh ia mau dapat kesuk-susuk buitnya di ninik nyaman tokol. Nggih, telu terak yang namanya bodeh di telang sakit otaknya si dengkine lebatur sakit. Nah sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa di antara yang paling besar sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah tepersi aten tiang kelombosan niki lengan siaran penyakit dengki, hasad niki. Nggih, dagang kence pedagang saling dengki, pihak fitnah lipakan. Dagang pada pedagang saling dengki, saling seda aji. Jeng kebe modalnya sini peturun aji pukul salais. Akhirnya nanti telu bang subuh datang lagi. Dia semal sebelum pedagang karingnya berjengah-jengahan isi penyakit dengki. Kemudian yang ketiga wasairil uyubi, si harus tepersi liatin yang belum usah meniki bapak-bapak ibu-ibu adalah seluruh aib-aib di dalam aten yang belum usah. Seluruh jenis penyakit hati harus yang belum usah persik niki. Nanti si tebersih ya bapak-bapak ibu puasa. Nggih, puasa. Puasaan pikiran tiang pelongosami, puasaan aten tiang pelongosami untuk mengingat selain Allah. Angka Ramadan niki bapak-bapak ibu kesempatan luar biasa di balik tiang pelongosami tepersi got, tepersi tai, tepersi kotoran, tepersi kuman si arak li aten tiang belum usah. Nggih, saya ingat dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini ibadah sunnah doang di bulan suci Ramadan pada pahalana mara ibadah wajib di luar bulan suci
Ramadan. Got si kotor le ate tiang belum sami terbersih ya. Septi teh ngasih isina kotoran le ate tiang belum sami, dengki dan sejenisnya. Taloate ate tiang belum sami le batur niki mancin puasan ya. Mulai telatih hati tiang belum sami, pikiran tiang belum sami untuk fokus beribadah di palisida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan tiang belum sami makin memperbaiki diri hadapan Allah dan memperbaiki diri di hadapan sesama makhluk Allah. Mungkin tiang belum sami pernah menyakiti perasaan orang lain, semeton teh, pisak teh, sempun teh, tetangga dan seterusnya. Kesempatan bulan suci Ramadan niki tiang belum sami merekatkan kembali, memperbaiki tapi si sampun sehingga niki perlu bapak-bapak ibu-ibu nggih. Kemudian yang kedua bapak-bapak ibu-ibu nggih, cara tiang kelompok sami mempersiapkan perbekalan akhirat adalah keperhatian sembahyang tiang kelompok sami nggih. Cara keperhatian niki nabi mungkin di luar Ramadan niki nunas maaf nggih masih tiang kelompok sami bolong-bolong berjamaah, makin upaya nanti istiqomah berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bapak-bapak ibu-ibu yang ngaturin tiang belum sami sopok solusi ngombe caran tiang belum sami aden temau Lailatul Qadar. Sehingga salah satu yang paling istimewa di bulan suci Ramadan niki adalah tiang kelompok sami tekican berdait sisi Allah Ta'ala dengan bulan suci, dengan Lailatul Qadar. Dalam salah sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Nasai, Rasulullah pernah berbawas sai istiqomah, sai dawam berjamaah maghrib di isya selama bulan suci Ramadan nenten wah pegat maghrib dan isya pokok tetap berjamaah di maghrib dan isya, maka sama pahalanya seperti dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu nggih kanggo lagi berbuka bega lagu sampunan sampai nenten mau berjamaah. Oh, kadang berbuka sampai gini ngebangisa di manangkah buru-buru begini mau berjamaah payu rapelnya sembahyang maghrib di sembahyang misa singoneknya berbuka. Nah Rasulullah benteng belum sami solusi mungkin nggih ada yang mau pahala malam Lailatul Qadar niki ling Rasulullah sila istiqomah sembahyang maghrib sampai isya niki dengan berjamaah selama bulan suci Ramadan. Berlanjutkan selama selesai Ramadan tetap berjamaah maghrib, isya dan waktu-waktu yang lainnya. Sehingga Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu pernah membahas marak niki, dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fasailul Ibad. Nah, paling Sayyidina Utsman man hafidha ala salawatil khamsah liwaqiha wa dama 'alaiha akramallahu ta'ala bi tis'i karamatin. Sai yang belum sami bapak-bapak ibu-ibu memelihara sembahyang ke 5 waktu pada waktunya dan mengupayakan melaksanakannya dengan salat berjamaah, akramahullahu ta'ala bi tis'i karamatin, maka tiang belum sami akan diberikan kemuliaan oleh Allah, akan diberikan karamah yang sangat tinggi oleh Allah dengan 9 karamah, dengan 9 kemuliaan. Awaluha si pertama yuhibbuhullahu ta'ala, orang yang memelihara salatnya pada waktunya dan diupayakan dengan berjamaah salat 5 waktunya niki. Awaluha yang pertama yuhibbuhullah, dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Namun yang belum sami takican cinta dengan sida Allah Ta'ala, dunia akhirat niki molah
pada marak tiang pelunggu sami bapak-bapak ibu-ibu li kehidupan sehari-hari nggih lamun narak tau tiang pelunggu sami dengan demen di tengah koi digamak mbor wahita nggih atau pelangkuknya beangnya ya nggih oh juru mati ni nemu mangang berapun dengan sini cinta niki mau api kemiliknya tapi ibu nggih lai waktu pelinggih berayan kanca bapak oi digama pokoknya pelinggih paling spesial ibu banian jengkel luas kita kepe pokoknya mau kiriman pelinggih nepi pakayunan pelinggih lai namun makin nak ngomeh-ngomeh diri bapak-bapak niki ibu nggih ini mah kena ongkat niki cinta dari Allah tekican yang belum sami lamun yang belum sami istiqomah sembahyang 5 waktu kemudian terjaga sembahyang niki dengan berjamaah yuhibbuhullah dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Kemudian yang kedua wa yakunu badanuhu sahihan dengan si tekican bisa sembahyang 5 waktu dengan berjamaah akan dibuat badannya menjadi sehat. Coba pelingih serminan bapak-bapak ibu nggih niki ayana mukaram nenten lah besuntik nggih nenten lah bedokter nenten lah beli paramet bodrek umetna istiqomah beliau menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Tidak hanya salat 5 waktu, beliau istiqomah qiyamul lail, beliau istiqomah sembahyang malam. Begitu beliau bangun dari mesari nggih beliau langsung mensiram jam 3:30 jam 3 beliau bangun beliau langsung mensiram selesai mensiram beliau sembahyang malam sampai subuh. Itu di antong-antong di puasa Ramadan di sembahyang malam kita meleng nyaur doa maka namanya meleng yang ngerokok di teneng hingga senai demak simbut balik itu temurak sakit dikumbeme ibadah te kurang istiqomah salat te kurang berjamaah angka lidrikian antong tukang bang kan sulit nggih padahal lunas maaf amun teu milih si lunas maaf si girang-girang main ngerene yang nggih sakit awak kurang sehat sila rajinan sembahyang sehingga sembahyang niki adalah obat zahiran wa batinan nyihatan awak nyihatan hati termasuk menyihatan penghasilan di rezeki tiang belum bosan niki hebatnya sembahyang. Lalu kadang tiang pelunggu sami memilih tidak percaya. Nggih, ara kadang kita lihat bani dengan suara muazin ngebang ditebani taik masjid. Sedian tiang pelunggu sami betelosor di Bali. Di tetaik berjamaah. Beli obat sakit otak, telu bodrek ini engkah sakit otak. Telina otak ini kah sakit otak ngomben telu alas di lawan balin tukang tagih dina semer sugul ngomben aku pelingin teman berotang sehingga pelingin didinya du kelebihan dengan sembahyang berjamaah. Sila bapak-bapak ibu-ibu sehat sembahyang niki nggih secara ilmu kesehatan setiap gerakan sembahyang niki bapak-bapak ibu-ibu niki masih menyehatkan sendi-sendi dan otot-otot li awak yang belum sembuh. Lah sembahyang dirajin-rajin nggih. Kemudian isu sampai lupa lalu meminta bapak-bapak. Wayang boya kehidupan dunia besuhul. Wayang ibadah mahdoh sila ibadah mahdoh. Niki yang kedua. Yang ketiga wa tahrisuhul malaikah dengan si istiqomah sembahyang berjamaah terus dia jaga sholatnya dengan zikir
dia jaga waktu sholatnya dengan kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahrisuhul malaikah, hidupnya akan penuh perlindungan, pengawasan dari para malaikat Allah. Nanti maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika tiang pelunggu sami arah kepikiran hati dan pikiran tiang pelunggu sami untuk melakukan perbuatan malas, ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, berkah tiang pelunggu sami rajin sembahyang di berjamaah nike, bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat bisikin tiang pelunggu sami ndak gawe iya. Malaikat bisikin aten tiang pelunggu sami ndak baik nyoba, sehingga aten tiang pelunggu sami niki lebih cenderung kepada kebaikan. Lebihnya tiang pelunggu sami sembahyang, lagu sembahyang sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampuna dan pelinggi sami namatan sembahyang. Aku jadi tua aku sembahyang tiran baru si angen. Tena bau marak niki ibu. Syariatnya harus tegawi. Ini penting. Sehingga luit yang belum sami kadang makin niki ia melina takarrub ilallah, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang instan, melina langsung, tapi dia lupa dengan si paling marifat di parisida Allah Ta'ala niki adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu Rasulullah tidak pernah berhenti yang namanya sholat. Bahkan sampai bengkak naina sujud Rasulullah. Jeung kebi sida jengkuna niki sina sembahyang. Padahal beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi beliau tetap istiqomah melaksanakan salat. Niki yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tanzilul barakah fi darihi. Dengan si istiqamah sembahyang berjamaah niki bapak-bapak, ibu-ibu, nggih, akan diturunkan baginya di dalam rumahnya niki barakah. Leuwih dengan kadang bapak-bapak, ibu-ibu, le balina di betah demen ayu isahannya le baleng batur diarah marak niki ibu-ibu, yen dina tenang di balina ikum lina balina kurang berkah nggih. Ninten wara bacaan Al-Qur'an balina musik doang dit besia. Orang-orang yang istiqomah berjamaah sembahyang niki bapak-bapak, ibu-ibu, rumahnya akan dikelilingi oleh barakah oleh Allah, akan dihujani oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada para anak pondok bapak-bapak, ibu-ibu nggih, barakah karena bijajarina le pondok tetap ngaji, tetap berjamaah sembahyang niki, rezeki dengan doa mola. Saya anak pondok niki nya kena jihad fisabilillah nggih. Ya jihad lawan di Bali na mungkin sholat tinduk datang pondok keramik jari kasurnya nggih, kadang kertas semen isi besimut si hebat-hebatnya tahu tinduk li tembok lihat lantai dua niki tinduk dong itu ditekawa berbor-bor iya tilik si anak pondok niki derepon dia kenditan terboyak pas berjamaah niki yang keempat. Yang kelima, wa yuzharu ala wajhi simas salihin. Orang-orang yang kemudian istiqomah melaksanakan sholat dengan berjamaah, di dalam wajahnya niki lemuan dan niki kelihatan tanda-tanda kesalehannya. Ngembe-ngembe cara pelinggih bebedah ibu-ibu, lagu pelinggih jarang sembahyang, pedas dan pelinggih jarang sembahyang. Ngembe-ngembe cara pelinggih bebedah bapak-bapak, ibu-ibu, pelinggih jarang wudu, jarang sembahyang. Di nini wah percaya wajah teh. Ngembe-ngembe bedang kulit teh bapak-bapak, ibu-ibu, ngembe-ngembe ruan lengi muan teh. Lagu lamun tiang belum usahmi girang sembahyang, girang wudu, girang berjamaah, girang berwirid, takarrub ilallah lewat sujud yang belum usahmi pedas dan minyak muan teh. Beda ruannya nggih dengan si
girang pergi sembahyang niki bercahaya dan dengan dina girang sembahyang pokok girang kal kusam ruan-ruan ibu dan niki tidak bisa disembunyikan di bau tersebut nanti ada bau terpiak-piak gitu. Cahaya orang yang takarub ilallah dengan istiqamah melaksanakan salatnya niki wa izharu ala wajhi simas salihin, di wajah orang-orang yang istiqamah melaksanakan salat niki cahaya tanda-tanda kesalihannya niki akan muncul. Coba pelingi sarminan makin bapak-bapak nggih wayah handal mukarram ama saya tiang niki yang ahli ibadah, ahli zikir dengan si girang nunas maaf jarang pelihara sama beda berdiri bayi lain sudah wajahnya bercahaya tenang duduk dengan orang-orang soleh diki menjadi ikut kita tenang niki pada kusam ten di girang sembahyang di girang berjamaah beriuk datang di penyusah sebelum susah teh ikumen kami terumpun tengah Yesus susah bercerita itu berumu susah angka promo sami si masih luit girang berutang obak sembahyang tertuang siapa tahu Allah memberikan solusi ndak hidup tersibuk boyak kesalahan orang lain ya karena as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi tidak sibuk merasa benar sendiri efek sembahyang nggih kadang paran teh diri kadang paling kena seleput dengan komen teh paran teh bae paling cocok jadi pemimpin paran pendapat teh bae paling cocok terdengar si pemimpin di nuah kena li julun teh persien di teh bae paling kena padahal lamun itu teh yang amanah belum tentu mampu sila terai diri teh bapak-bapak ibu-ibu nggih sembahyang niki dina jaga muraah tiang belum sami muraah sebagai hamba Allah muraah sebagai sesama makhluk Allah tidak kemudian tiang belum sami sibuk hanya tugasnya mencari salah orang sampai puasa duit dengan marak niki bapak-bapak ibu hanya sibuk mengadili orang lain lupa dengan salah sendiri. Kemudian yang berikutnya wa yalinullahu qalbuhu, orang-orang yang istiqomah melaksanakan salat berjamaah akan dibuat hatinya menjadi lembut nggih nenta jadi dengan beringas nenta jadi dengan gampang suudzon tidak gampang menyalahkan orang lain perspektif berfikir di hidup niki berubah cara pandang teh terhadap perintah Allah berubah cara tiang blogo sami berhidup sosial niki berubah nggih tidak kemudian nunas maaf hidup teh niki ditebadi bedai kerja batur saya nggak lebih salah teh batur menghina dengan tiang blogo sami saya nggak lamun itu datang dengan sakit angen dengan jadi ribut besiak dan seterusnya. Oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu sila terjaga agar aten tiang pelubus sami sehat agar aten tiang pelubus sami dilembutkan oleh Allah dengan istiqamah menjaga salat. Kemudian yang berikutnya wa yamuru ala siratil mustaqim kal barqil lami, orang-orang yang istiqamah berjamaah dalam salatnya bapak-bapak ibu-ibu era yaumul kiamah nggih gina liwat bititi siratal mustaqim niki marak ampun kilat seperti kilat yang menyambar ini cara dengan liwat lemak siratal mustaqim nggih luwi cara dengan lampak lemak ibu-ibu arak si ngesor arak si lampak naik biasa di sebuah riwayat bapak-bapak ibu-ibu kejelasan panjang siratal mustaqim niki perjalanan 100.000 tahun perjalanan naik malaikat kengumbe wah jauhnya bapak-bapak ibu-ibu ampun niki perjalanan malah perjalanan manusia berpira tahun itu bapak-bapak ibu
Entah terliwat gang belum tentu terselamat. Nggih, niki perjalanan malaikat. Meite sak ketok-ketok naik ente. Nggih, entah lampak naik lemak luwe si kesemutan naik itu ya rematik naik lemak akhirat luwe dengan si ibadah enggak na tetau nanti Idul Fitri dan Idul Adha. Ya wah lemak lampak niki si kencing manis. Ya si lampak lemak niki rematik naik ini dalam Siratal Mustaqim dengan ngone sampai ribuan tahun dalam surga yang di mana setengah mau nelampak. Bip lagi pilih bapak-bapak ibu si jelak apa si lambat, si jelak nih ke sila rajinan berjamaah arak pengajian marah niki sampunan lupa hadir. Kemudian yang ke-8, wa yunjihullahu ta'ala minan nari. Orang-orang yang kemudian istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah akan diselamatkan dia oleh Allah dari api neraka. Sugul sejadah pelungguh, sugul dilasi manah niki, sugul keramik, sugul bulu, sugul mik, sugul dila sinyak siang yang belum bisa sembahyang niki akan memberikan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka mengizinkan tiang pelungguh sami untuk kemudian masuk neraka Allah. Ia bersumpah, ia bela tiang pelungguh sami niki, ia jadi pengacara tiang pelungguh sami erak di dalam surga niki adalah sembahyang tiang pelungguh sami niki pengacara sedulak kebayar sembahyang. Dan yang terakhir, yang ke-9, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, wa yunzilullahu taala fi jiwaril ladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Era yaumul kiamat yang belum usami gin terkumpulan beriuk-riuk dengan para wali Allah di dalam surga. Angkat lamun di dunia bapak-bapak ibu-ibu nenten mantebau tangkat derajatnya sebagai waliullah, sila jaga sembahyang 5 waktu, maka era yaumul kiamah yang pelungguh sami gin tebangkitan di suku surga bersama para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang pertama nggih, haqqun 'alal 'aqili alla yastagila illa bisalasin. Yang pertama tadi adalah tazawadin lim'adin, menyiapkan perbekalan hidup akhirat. Yang kedua, wa ma'unatin limaisin. Tiang pelungguh sami niki juga harus menyiapkan bekal kehidupan di dunia niki. Ditebau cukup si ketokol doang di ibu wiri. Makan di mesokul bagian bela mau tetap yang mangan insyaallah taala pemangan di nebau. Wah yang terlalu meminta pak si jari tukang sugul nukangan, nggih, si jari buruh sugul buruhan, si jari pedagang enggak dilagu pedagang, sugul pedagang. Itu yang disebut wa ma'unatin limaisin. Terpersiapkan juga kebutuhan hidup di dunia niki, tapi jangan berlebih-lebihan, nggih. Cukup, balamun cukup, boleh wayang sembahyang, nggih, ngembi lagi sepelingi pedagang wayang ngebang, bayang. Mbak pelingi sermina di Mekah Madinah ibu-ibu, nuna mulai ngebang darah dengan pedagang, bilin itu kone, ni tenarak ketutup, bilin nuna ngebang lapor di masjid, pedagang, ngembek nih, yakin li ketentuan Allah, ia yakin li rezeki Allah. Kemudian yang ketiga, nggih, haqqun 'alal 'aqili alla yastaghil illa bisalasin. Yang ketiga adalah wa talabi lazzatin bihalalin. Teboya kelezatan iki dengan cara yang halal. Kita cari kenikmatan iki dengan cara yang halal. Le dengan boya kenikmatan dengan cara yang tidak halal. Sila makin tiang belum sami bahwa kelezatan hidup di dunia dan akhirat ini dengan cara-cara yang halal. Ibu be, ilu bapak-bapak ibu.
salah satunya adalah tiang pelunggu sami istiqomah berselawat di palik sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang kasih pelunggu sami contoh lai umat Nabi Allah Musa alaihi salam nggih sepanjang hidupnya ye maksiat doang gawina nggih li sopo jelo menjelang meninggal dunia ibu-ibu nggih umat Nabi Musa niki mau ia buka Taurat. Di dalam kitab Taurat niki sebutnya di dalam kitab Taurat niki bahwa Nabi terakhir era gina bangkit erana Muhammad. Gina bangkitan sudah Allah Ta'ala Nabi penyempurna dari risalah Allah adalah Nabi Muhammad. Ia lainnya di dalam kitab Taurat niki ampukna berselawat di palisida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia ya. Seluruh umat Nabi Musa, bapak-bapak ibu-ibu, nenten narak milih mandi ya, nenten narak milih bokos ya, nenten narak milih ngubur ya, ia mati marak basong. Akhirnya nanti bapak-bapak ibu-ibu, sejelo setelah kita makaman niki, Nabi Musa bermimpi berdait kaca di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa terperintah di sida Allah Ta'ala kedok malik kubur umat niki, tersuruh Nabi Musa pandi ya, tersuruh bokos ya, tersuruh sembayangan ya, tersuruh makaman ya sesuai dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya nanti bapak-bapak ibu-ibu Nabi Musa menono meleng langsung kedok kubur umat niki, mau pandi ya, mau bokos ya, mau sembayangan ya, mau makaman ya. Datang umat Nabi Musa, Nabi Musa dia apa niki umat belum mesti maksiat si fitnah lagi segala macam niki nggih makar lagi milanu saya ngobian Allah Ta'ala datang di balik tiang suruhna tiang pandi, suruhna tiang bokos, suruhna tiang sembayangan, suruhna tiang kemudian batamkan sesuai dengan syariat. Nabi alasannya Nabi Musa sebelum dia meninggal dunia sempat mau baca Taurat. Di dalam Taurat niki gina muncul Nabi akhir zaman siaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah niki sempatlah dia sebelum meninggal dunia baca selawat di palisida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bapak-bapak ibu umat Nabi Musa saja yang hanya sekali membaca selawat dibebaskan dia dari siksa kubur oleh Allah. Nabi lagi tiang pelebus kami umat di sida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelebus kami dijaga dari seluruh kesulitan oleh Allah, dijaga dari seluruh musibah, dan mudah-mudahan tiang pelebus kami segera diberikan rezeki oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah.